Salam sejahtera bagi semesta. Selamat datang. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai ilmu tasawuf. Dalam bahasanya saya akan membahas ilmu tasawuf dari segi bahasa, istilah, bagian, dan makrifat mengenainya. Semoga bermanfaat ya. Pembukaan. Manusia adalah makhluk yang sangat unik dan kompleks. Semua aspek yang menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-harinya lah yang membuat kehidupan di dunia ini terus berjalan dari awal hingga kelak. Dari ukuran terkecil yang ada dalam tubuh manusia bisa menjadi area bisnis yang sangat besar. Contohnya seperti ketombe. Akibat dari kehadiran ketombe di atas kepala manusia, maka kegiatan bisnis besar seperti pabrik sampo bisa berjalan. Berapa juta manusia dengan berbagai gelar akademiknya, dengan berbagai selera hidupnya, dengan berbagai latar belakangnya, dan lain-lain, bersatu padu setiap detiknya dalam satu tujuan utama, yaitu menyikapi keberadaan ketombe. Berapa juta manusia yang mendapatkan pekerjaan dan kemudian berkegiatan setiap detiknya dengan beragam kebutuhan hidupnya, beragam pembayarannya, dan beragam lainnya. Berapa teori ilmu sains, berapa perangkat teknologi yang digunakan dalam proses menangani ketombe ini, dengan berbagai latar belakang penyusunannya, dengan berbagai latar belakang keterciptaannya. Sains dan teknologi bersatu padu setiap detiknya dalam kegiatan ini, kegiatan menyikapi ketombe. Mereka semua, yaitu manusia, sains, dan teknologi, bergerak dalam sebuah sistem terpadu. Mereka patuh terhadap sistem tersebut agar tidak terjadi kesalahan sedikit pun dalam proses penanganan ketombe ini. Semua itu terjadi karena kehadiran suatu entitas yang kecil yang mungkin bisa tertiup angin malah itu. Dan entitas kecil itu dianggap menurut pengetahuan manusia dapat mengganggu kenyamanan hidup manusia. Nah, entitas yang sangat kecil yang mengakibatkan semua rentetan di atas itu dikenal dengan istilah ketombe. Kecerdasan manusia berkembang dan saling bersatu padu dalam menyikapi sesuatu yang dapat mengganggu kesehatan tubuh jasadi mereka, sekecil apapun itu. Ya, termasuk ketombe yang dibahas di atas. Nah, lalu bagaimana dengan sesuatu yang dapat mengganggu kesehatan jasad rohani? Apakah kecerdasan manusia juga menciptakan teknologi untuk menyikapinya? Jawabannya adalah ya. Manusia dengan kecerdasannya telah menciptakan suatu ilmu pengetahuan untuk menyikapi hal tersebut. Ilmu pengetahuan itu dikenal dalam berbagai nama dan istilah sesuai dengan bahasa dan budaya di mana manusia menciptakan ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu ini dikenal dengan sebutan tasawuf, hikmah, irfan, kabuhunan, kabuyutan, mysticism, spirituality, dan lain-lain. Nah, video ini akan membahas mengenai ilmu pengetahuan yang dikenal dengan sebutan tasawuf,
lebih khususnya lagi dalam dunia kajian ajaran Islam. Apakah arti tasawuf? Mengenai apa itu tasawuf, dari dahulu hingga kini perdebatan mengenai hal tersebut belumlah usai. Saya dalam video ini akan fokus pada pembahasan tasawuf secara global dan tidak akan menyelam terlalu dalam. Jadi saya tidak akan mengutip segala macam perdebatan yang telah dan sedang ada dalam dunia tasawuf sekarang. Tasawuf menurut bahasa, hingga sekarang tasawuf menurut bahasa pun perdebatannya belumlah usai. Ada yang mengaitkan dengan bulu domba, ashabus suffah, dan lain-lain. Untuk menghindari video ini terlalu panjang, saya akan kutipkan arti menurut bahasa yang biasanya dipakai dalam kajian-kajian tasawuf saja. Salah satunya tasawuf as-syahsi, artinya menjadi seorang sufi dan mengikuti jalan-jalan dan perilaku kesufian. Berasal juga dari kata atau kalimat tasawwafa, seperti contoh kata tasawwafa fulan, artinya menjadi bagian dari kesufian. Ada lagi dari kata tasawufun. Kalau dalam kajian bahasa itu masdar dari kata tasawwafa. Dalam kajian bahasa artinya ini memasuki tempat kesufian untuk ta'abud, tahajud, dan menjauhi keramaian. Menurut Al-Ghazali, tasawuf itu mujahadah dan mengendalikan syahwat. Ada lagi tasawuf itu yang mengartikan falsafah tasawuf adalah suatu thariqah dalam banyak suluk yang konsisten dalam mengendalikan dan mengorganisasi an-nafs dan memalingkan an-nafs dari tiap hal yang dapat mengakibatkan ketergantungan an-nafs terhadap jasad, dan menerapkan keutamaan-keutamaan terhadap an-nafs konsisten dalam proses pembersihan an-nafs, bersemangat dalam menuju martabat fanna fillahi ta'ala, beriman dengan makrifat, dan mubasyarah atau dengan hakikat ruhiyah. Ada juga yang memaknai ilmu tasawuf adalah sekumpulan prinsip yang percaya padanya para mutasawwif, dan sekumpulan adab-adab yang adab tersebut diamalkan oleh para mutasawwif dalam setiap perkumpulannya dan khalawatnya. Berasal juga dari kata tasawufan. Tasawuf artinya menjadi seorang sufi, yaitu konsisten berada dalam kejuhudan dan peribadahan. Dari kata tasawuf juga yang berakhlak dengan akhlak sufi. Dari kata at-tasawwufu, ini artinya thariqah kesulukan yang menegakkan pengendalian dan analisisnya atau pengonsepan thariqah kesulukannya dengan keutamaan-keutamaan untuk konsisten dalam membersihkan an-nas dan meninggikan ar-ruh. Itu menurut bahasa. Lalu menurut istilah, sama seperti bahasan tasawuf menurut bahasa, sampai sekarang pun tasawuf menurut istilah juga masih terjadi perdebatan, ya, dan belum usai perdebatan tersebut. Saya menghindari bahasan
bahasan yang panjang dalam urusan debat, maka saya akan mengutipkan arti tasawuf menurut istilah yang biasa dipakai dalam kajian-kajian tasawuf saja. Jadi menurut istilah mengenai penamaan mereka dengan sebutan sufi, maka telah berkata sebagian dari para ahli bahwa sesungguhnya mereka disebut sufiyah karena kesofaan, yaitu kemurnian rahasia-rahasia mereka dan kemurnian jejak-jejak kemuliaan mereka. Dan sebagiannya lagi ada yang berkata sesungguhnya mereka disebut sufiyah karena dekatnya sifat-sifat mereka dengan ahli sufah, yaitu mereka yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang batin mereka disifati dengan kemurnian, berpakaian dan berhias dengan kemurnian tersebut, maka mereka disebut sufiyah. Karena sesungguhnya mereka tidak berpakaian dengan kecenderungan an-nafs, juga bukan untuk pamer. Mereka berpakaian untuk menutup aurat. Maka mereka mencukupkan diri dengan memakai pakaian yang terbuat dari bahan-bahan yang kasar dan tebal. Artinya walaupun pakaiannya dari bahan-bahan yang murah, yang tidak bisa dibuat pamer, asal dapat menutup aurat, maka itu sudah cukup bagi mereka. Kemudian kesemuanya itu adalah sifat dari ahlus sufah yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mampu dari golongan muhajirin. Mereka telah meninggalkan negeri-negeri dan harta-harta mereka. Abu Hurairah dan Fadlah bin Ubaid menyebutkan sifat-sifat mereka. Mereka orang-orang yang kelaparan sehingga masyarakat Arab pada waktu itu menyangka mereka adalah orang-orang gila. Dan pakaian mereka adalah wol. Pada waktu itu begitulah sifat ahlus sufah. Karena gambaran mereka dan pakaian mereka seperti itu, mereka kemudian disebut sebagai sufiyah atau sufiyah. Dan mereka juga dikenal dengan sebutan kaum fuqara, karena sebagian dari mereka ada yang tidak mempunyai apapun. Keadaan mereka seperti itu karena mereka telah menyerahkan apapun yang mereka miliki. Kemudian tasawuf itu mengkaji mengenai makom ihsan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diriwayatkan dalam salah satu kitab hadis yang menjadi sumber kedua dalam hukum yang dijalankan oleh umat Islam. Hadis ini begini untayan hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Juhair bin Harb, semuanya dari Ibnu Ulayyah. Juhair berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Abi Hayyan, dari Abi Jur'ah bin Amr bin Jarir dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian bertanyalah kepadaku. Namun mereka takut dan segan untuk bertanya kepada beliau. Maka seorang laki-laki datang lalu duduk di hadapan kedua lutut beliau. Laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Beliau menjawab, Islam adalah kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat, dan berpuasa Ramadan. Dia berkata, kamu benar. Lalu dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, beriman kepada kejadian pertemuan dengannya,
beriman kepada para rasulnya, dan kamu beriman kepada hari kebangkitan, serta beriman kepada takdir semuanya. Dia berkata, kamu benar. Lalu dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, kamu takut kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dia berkata, kamu benar. Lalu dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu? Beliau menjawab, tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih mengetahui jawabannya daripada orang yang bertanya. Akan tetapi, aku akan menceritakan kepadamu tentang tanda-tandanya, yaitu bila kamu melihat hamba wanita melahirkan tuannya, itulah salah satu tandanya. Kedua, bila kamu melihat orang yang tanpa alas kaki telanjang, tuli, bisu menjadi pemimpin di bumi, itulah salah satu tandanya. Ketiga, apabila kamu melihat pengembala kambing saling berlomba tinggi-tinggian dalam mendirikan bangunan, itulah salah satu tandanya. Dalam 5 tanda-tanda dari kegaiban, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian beliau membaca, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian laki-laki tersebut bangun mengundurkan diri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panggillah dia menghadapku. Maka dia dicari. Si laki-laki yang tadi bertanya ke Rasulullah itu dicari tuh. Namun mereka tidak mendapatkannya, nggak ketemu tuh laki-laki yang tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, laki-laki ini adalah yang tadi maksudnya Jibril, mengajarkan kepada manusia tentang agamanya. Sumber hadisnya dan silahkan baca di deskripsi. Nah, dari untaian hadis tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa pada makom iman dikaji mengenai akidah, dalam makom Islam dikaji mengenai fikih, dan pada makom ihsan dikaji mengenai kemurnian peribadahan dan pengabdian terhadap Yang Maha Kuasa. Dalam ilmu tasawuf dikaji agar manusia sampai kepada derajat ihsan, yaitu derajat di mana manusia selalu merasakan kehadiran Yang Maha Agung, sehingga ketika manusia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia tersebut merasa bahwa Yang Maha Kuasa berada di hadapannya dan dia menyaksikan keberadaan tersebut. Jika tidak bisa sampai derajat tersebut, setidaknya sampai kepada kesadaran bahwa Tuhan selalu mengawasi setiap gerak langkahnya. Jika manusia sudah sampai kepada derajat ihsan, maka setiap rasa, lisan, dan geraknya akan selalu terjaga dari kemaksiatan yang disengaja. Ya, itu. Kemudian sekarang membahas masalah mazhab dalam tasawuf. Dalam kajian apapun, pada setiap zaman dalam kehidupan manusia selalu terjadi adanya perbedaan pendapat atau perbedaan metode dalam mewujudkan produk dari kecerdasannya. Produk dari kecerdasan manusia dalam dunia kajian fikih Islam disebut fatwa. Proses untuk mewujudkan produk tersebut dikenal dengan sebutan istinbat. Konsep yang menjadi sistem dari teori-teori perwujudan produk tersebut disebut ijtihad. Para ilmuwannya disebut mujtahid. Para pengikutnya dikenal dengan sebutan muqallid. Dan pusat di mana para mujtahid berkumpul dikenal dengan sebutan mazhab. Dalam kajian fikih Islam dikenal banyak mazhab seperti mazhab Ja'fari, Hanafi,
Maliki, Hambali, Syafi'i, Zuhairi, Tsauri, dan lain-lain. Seperti dalam kajian ilmu fikih, dalam dunia kajian tasawuf juga terdapat banyak mazhab. Mazhab dalam tasawuf dikenal dengan sebutan thariqah, sedangkan ilmuwannya disebut sebagai sufi, mursyid, murabi, dan lain-lain. Produknya dikenal dengan sebutan aurad, wafaq, zikr, wirid, hizb, dan istilah-istilah lainnya. Prosesnya untuk mewujudkan produknya dikenal dengan sebutan riyadhah, suluk, khalwat, dan lain-lain. Para pengikutnya disebut salik, murid, mursad, dan lain-lain. Di mana tiap-tiap thariqah mempunyai teori, metode, dan teknologi masing-masing dalam kajian bertasawufnya. Beberapa thariqah yang terkenal di dunia seperti thariqah Malamatiyah, thariqah Yasawiyah, thariqah Kubrawiyah, thariqah Qadiriyah, Rifaiyah, Mawaliyah, Naksabandiyah, Bektasiyah, Ni'matalahiyah, Bayramiyah, Kistiyah, Saziliyah, Khalwatiyah, Tijaniyah, Muridiyah, dan masih banyak yang lainnya. Itu bahasan mengenai mazhab dalam tasawuf yang disebut thariqah. Singkatnya seperti itu. Kemudian sekarang kita bahas apa yang dipelajari dalam ilmu tasawuf. Mengenai apa saja yang dipelajari dalam ilmu tasawuf, itu pun sangat luas pembahasannya. Saya ambil contoh beberapa kajian tasawuf yang ada dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi dan Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, yang saya kira cukup untuk menjadi gambaran mengenai apa saja yang dikaji dalam ilmu tasawuf. Dalam kitab Futuhat, contoh kajiannya seperti dikaji mengenai ma'rifat huruf, martabat huruf, makrifat permulaan bentuk tubuh manusia, makrifat bumi, makrifat ruh, makrifat wujud, nuratul mulk, makrifat pembawa arsy, makrifat zaman, makrifat kiamah, asrar tuharah, makrifat asrar salat, dan lain-lain. Dikaji juga mengenai jumlah tempat-tempat para wali, sifat Adam, makrifat taubat, makrifat mujahadah, makrifat khalwat, makrifat takwa, makrifat takut pada neraka, makrifat yang fardu dan yang sunnah, dan lain-lain. Dibahas juga mengenai bentuk arsy dan kursi, tanah mahsyar, jahanam dan pintu-pintunya, makrifat tempat turun Al-Quran, makrifat tempat turun malaikat, makrifat asmaul husna, dan lain-lainnya. Itu contoh dalam kajian Futuhat Al-Makkiyah. Dalam Ihya dikaji mengenai keutamaan ilmu, bagaimana sikap guru ke murid, bagaimana sikap murid ke guru, rahasia wudu, rahasia sholat, rahasia zakat, rahasia haji, kitab tentang tipuan, kitab taubat, kitab syukur, kitab khawf dan roja, kitab fakir dan juhud, dan masih banyak lagi. Selain dari kedua kitab di atas, masih banyak kitab-kitab tasawuf lain dengan ragam variasi, kedalaman, kerumitan, dan jenis kajian yang masih luas dalam kajian tasawuf. Ya, itulah ringkasannya seperti itu. Kemudian mengenai kitab-kitab tasawuf, saya berikut beberapa kitab karya para sufi yang dapat dibaca untuk dijadikan sebagai rujukan jika ingin mengkaji mengenai tasawuf. Kitab-kitab tersebut diantaranya Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, Rasail Ibnu Arabi karya Ibnu Arabi, Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, Syarah Fusus Al-Hikam karya Said Jalaluddin Istisyani, Anwarul Qudusiyah karya Imam Alamah Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Kutul Qulub
karya Abu Thalib Al-Makki. Ar-Risalah Al-Qusyairiyah karya Imam Abi Qasim Abdul Karim bin Hawazan Al-Qusyairi. Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Awariful Ma'arif karya Syekh Al-Ishraq Asy-Syuhrawardi. Hayakal An-Nur karya Syekh Al-Ishraq Asy-Syuhrawardi. Al-Gunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Tahdzibul Asrar karya Abdul Malik bin Muhammad bin Ibrahim An-Nasaiburi Al-Qaraqusi. Zikrun Islah karya Abi Abdurrahman As-Sulami. Hilyatul Auliya karya Al-Hafiz Abi Naim Ahmad bin Abdullah Al-Isfahani Asy-Syafi'i. Mantiqut Thair karya Fairuddin Attar An-Naisaburi. Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan masih banyak lagi. Ya, sekianlah bahasan kali ini dalam bahasan ilmu tasawuf. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan, menambah pengetahuan bagi yang belum tahu, menjadi pengingat bagi yang sudah tahu, atau menjadi daras ulang bagi yang sudah tahu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung. Salam sejahtera bagi semesta.